Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Evi Kristina Ujung dari SMP Negeri 1 Siampak Nembu, calon guru penggerak angkatan 9, akan mewawancarai kepala sekolah saya dan juga beberapa kepala sekolah dari sekolah lain. Berikut wawancaranya. Terima kasih. Kali ini yang pertama saya wawancarai adalah kepala sekolah saya sendiri sebagai pimpinan saya di SMP Negeri 1 Siampak Nembu, yaitu Ibu Sumiati Purba. Gimana kabarnya Ibu? Sehat-sehat. Mana? Apa yang bisa saya bantu Ibu-Ibu? Begini Bu, terkait dengan tugas yang kami peroleh dalam pendidikan guru penggerak, kami bertugas mewawancarai kepala sekolah termasuk selama Ibu menjadi pemimpin kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya itu mengidentifikasi harus mempelajari dulu ya. Salah satu penyebabnya itu muncul apa gitu loh. Apakah itu terkait kepentingan pribadi, terkait permasalahan sosial, atau berbagai hal lain. Sampai mungkin saya akan menemukan hal apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Dulu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama kan saya pelajari ini yang sepihak yang nggak benar, yang sepihak lagi juga dianggap benar. Lalu dalam pengambilan keputusan tidak mungkin bisa saya putuskan sendiri. Tentunya saya akan mengajak, katakanlah yang pertama rekan kerja terdekat saya adalah Wakasek. Saya akan mengajak mereka dulu duduk bersama, berdiskusi, kemudian meminta solusi dari mereka ya terkait dengan masalah itu. Dan itu masih tetap mempelajari kasus yang sebenarnya. Wakasek kita tidak cukup untuk memberikan solusi lah supaya saya bisa mengambil keputusan. Mungkin saya akan undang lagi Bapak Ibu guru Menjalankan pengambilan keputusan, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, pertama itu saya harus mempelajari masalah. Nah, yang kedua, masalah itu muncul, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin masalah muncul tanpa suatu penyebab. Jadi kalau saya akan mempelajarinya lebih dalam, mungkin melakukan pendekatan personal kepada guru atau siswa yang bersangkutan, kemudian bahkan melakukan pendekatan juga kepada orang-orang yang sedang berkomunikasi dengan mereka, ya kawan akrabnya, sampai benar-benar saya gali apa akar permasalahan sehingga kasus yang dimaksud itu muncul. Selanjutnya Bu, yang akan kami tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi benar sampai benar? Itu tadi seperti yang saya bilang, keputusan itu harus ditindaklanjuti, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita putuskan, oh inilah akar masalahnya, kita selesaikan dengan cara seperti ini, kemudian kita lakukan, mudah-mudahan hasilnya pun akan nampak. Terima kasih Bu. Kan Ibu mengambil keputusan pasti ada tantangan Bu ya. Kira-kira apa tantangan yang pernah Ibu alami dalam menjalankan keputusan itu? Itu sudah pasti Bu. Iya. Karena apa? Keputusan yang kita ambil itu, katakanlah itu menyangkut dua pihak ya kan? Iya benar Bu. Pasti ada sepihak yang tidak menerima. Dan bahkan sepihak lagi bersyukur. Nah, ketika yang pihak yang tidak menerima keputusan kita itu, nah menghadapi mereka ini, kalau kita bisa tersenyum dan kembali, pasti merasa dipersalahkan, gitu ya. Tetapi saya selalu berkata gini, ini keputusan yang terbaik, dan saya akan melakukan pendekatan kembali kepada pihak yang merasa tidak menerima itu. Saya pahamkan kembali. Jadi sampai dia mengatakan, oh pantaslah ibu memutuskan seperti ini.
tidak percaya 50%. Sebelum Anda melakukan penelusuran, ya, jangan mengambil keputusan. Itu setiap kasus yang muncul di hadapan saya, percaya 50%, tidak percaya 50%. Seperti itu. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan kira-kira ya? Ketika kita ketemu masalah, saya tidak akan pernah mau menyelesaikan masalah itu di tempat. Mengapa? Sudut pandang saya di saat itu, Ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? faktor yang mempermudah itu sebenarnya hati loh. Hati bu ya. Yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya, dilema etika ketika itu sampai ke kita, percaya 50%, tidak percaya 50%. Sebelum Anda melakukan penelusuran, Orang kedua yang saya wawancarai dan rekan saya wawancarai adalah Ibu Yestifal Simanulang, Kepala Sekolah SMAN 1 Siampat Nempo. Kemari adalah karena kami sekarang sedang mengikuti program guru penggerak, Bu. Jadi kami bertugas sekarang mewawancarai kepala sekolah kami dan juga kepala sekolah dari sekolah yang lain, Bu. Terkait dengan cara mengambil keputusan, Bu. Mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah. Selama ibu menjadi pemimpin atau kepala sekolah, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kita ketahui dilema etika itu sama-sama benar, kasus yang sama-sama benar. kasus yang sama-sama benar. Ya. Kira-kira seperti ini, ya. Itu kita cermati dulu kasusnya. Jadi mungkin ya sama-sama benar pun misalnya antara si A dengan si B, contoh ya, pasti di dalamnya itu ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa disuruh dulu. Iya, Bagaimana kasusnya? Contoh Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. sekali lagi saya katakan, setiap keputusan yang saya ambil itu tidak akan gegabah saya untuk mengambil keputusan. Saya telusuri dulu pada kasus seperti ini, itu saya lihat dulu, saya pelajari dulu. Kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa ibu lakukan selama ini? Kalau ternyata kasus yang dia lakukan itu artinya kurang menerima atau kurang baik untuk diterapkan ke dalam apa ibu ya, komunitas itu akan saya apakan itu, artinya saya tuntun. Seharusnya ibu seperti ini, seharusnya bapak seperti ini. Langkah yang bapak buat itu sudah kan, kita panggil. Baru yang ketiga itu saya siapkan di ada buku pembinaan ibarat sebuah bengkel, Bu. Saya perbaiki di sini tidak. Keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kira-kira tantangannya apa? Kalau kira-kira tantangan sih enggaknya panas kayak ada, Bu. Cuman saya hanya diperhadapkan dengan pertimbangan dampak dari apa yang saya sanksi yang saya kasih. Cuman saya Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? saya orangnya paling tidak mau itu Menunda ya. Saya tidak mau tunda. Ada kasus langsung saya selesaikan. Ada guru yang bermasalah itu saya panggil langsung. Atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sebetulnya yang mempermudah saya gini aja, hanya saya punya prinsip aja, Bu. Tidak ada gara-gara misalnya ada wakil saya Iya. enggak. Saya paling tidak bisa disetir. Saya kan artinya punya Bu, pertanyaan terakhir, Bu.
Dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya kan Bu, dari sejak awal saya menjadi kepala sekolah, pelajaran yang sangat penting itu bagi saya di dalam hidup ini Bu, yang paling utama karakter atau ahlak itu bagi saya. Jadi ibaratnya seperti ini, kita tidak memiliki rupa atau tidak rupawan, satu, kita tidak memiliki intelektual yang sangat tinggi, dua, kita tidak memiliki harta atau uang yang sangat banyak. Nah, apa yang menutupi kekurangan ini? Ya tentu hak kita yang ditunjukkan. Jadi kalau tidak punya harta, tidak rupawan, tidak pintar, karakter juga tidak kita miliki, wah, semua yang jelek itu. Lalu setelah wawancara itu saya selesaikan bersama dengan kedua kepala sekolah tersebut, maka dari wawancara yang saya lakukan, saya melihat ada kesamaan prosedur pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Sudah mirip dengan apa yang saya pelajari, yaitu 4 paradigma cara berpikir, lalu 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Walau tidak sesempurna yang sudah saya pelajari, tapi sedikit-sedikit mereka sudah menggunakannya. Sehingga yang terutama mereka selalu mengadakan pengujian, penelusuran, penyelidikan terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Itulah kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.